Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan aku Fauzan Abadi dengan NIM 19080860045. Aku mahasiswa pendidikan biologi semester 6. Nah, tentunya teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu sel. Apa itu sel, teman-teman? Ya, kita tahu bahwa sel itu merupakan suatu organ ataupun benda terkecil yang ada pada makhluk hidup. Oke, sel itu terbagi menjadi dua, sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ketika kita berbicara sel, pastinya di sana adanya kumpulan-kumpulan dari sel. Apa kumpulan-kumpulan dari sel? Dinamakan sebuah jaringan. Nah, kita pada pertemuan hari ini, ketika kita sudah mengetahui apa itu sel, mari kita belajar mengenai jaringan, khususnya di jaringan hewan. Membahas jaringan hewan yang pertama adalah jaringan epitel, yaitu jaringan yang melindungi lapisan atau organ-organ di bawahnya. Jaringan epitel berfungsi selain sebagai pelindung, juga terdapat pada organ-organ lain. Organ-organ lain tersebut ialah pada kelenjar luka untuk sekresi, juga pada filtrasi di ginjal. Selain itu, ada jaringan epitel untuk ekskresi yang melindungi permukaan kulit, juga jaringan lemak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan hewan, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat terdapat pada tulang rawan atau kartilago, jaringan adiposa, jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan tulang sejati, jaringan darah, juga jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar. Selanjutnya, kita membahas mengenai jaringan otot. Yang pertama, ada otot jantung yang berfungsi dan berada di jantung untuk memompa darah, jaringan otot lurik, lalu juga jaringan otot polos atau otot rangka yang menempel pada rangka sebagai salah satu alat gerak. Jaringan yang terakhir pada hewan yaitu jaringan saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar disampaikan ke otak maupun dari otak untuk disampaikan dalam bentuk refleks. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis jaringan hewan. Yang pertama ada pada jaringan epitel yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang di bawahnya. Selain itu juga berfungsi sebagai sekresi pada kelenjar ludah, filtrasi pada ginjal, ada juga pada jaringan ikat, jaringan lemak maksud saya, dan juga pada jaringan kulit, melindungi kulit di bawahnya dengan berekskresi. Yang selanjutnya ada jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang lainnya. Lalu ada jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung.
Yang selanjutnya ada jaringan saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar ke otak maupun memberikan rangsangan dari otak ke luar. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana kita dapat mentadaburi jaringan-jaringan tersebut dengan tujuan dapat mengetahui, sehingga ketika kita melakukan sesuatu harus berhati-hati agar jaringan-jaringan tersebut tidak rusak. Kita harus menjaga kesehatan agar jaringan-jaringan tersebut tidak rusak. Maupun kita dapat mengetahui apa yang ada di hewan ketika kita melakukan praktikum nantinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.